Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila Martiani, NIM 6 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana perilaku hidup sehat dari masyarakat di negara Korea Selatan. Seperti yang telah kita ketahui, negara Korea Selatan adalah negara yang terkenal akan dunia Korean Pops-nya atau Korean musiknya dan dunia style dalam penampilannya. Nama lain dari negara ini yaitu dengan sebutan negeri ginseng. Korea Selatan telah melahirkan berbagai bintang artis seperti boy band dan girl band yang akhirnya tak sedikit pun orang-orang di negara lain atau anak-anak muda di negara lain, termasuk negara kita sendiri yaitu Indonesia, menyukai hal-hal yang berbau tentang negara Korea Selatan. Mulai dari artisnya, musiknya, kulinernya, style atau gaya penampilannya, program televisinya, bidang teknologinya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada beberapa poin di bagian awal yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, dan yang ketiga, tujuan pembahasan. Latar belakang dari negara Korea Selatan. Korea Selatan yaitu salah satu negara yang masuk ke dalam golongan macan Asia Timur, di mana negara-negara julukan tersebut terkenal akan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonominya yang sangat pesat. Gaya hidup masyarakat di negara Korea Selatan ini terbilang sangat mewah dan mahal, terutama pada perilaku hidup sehatnya. Di negeri ginseng ini memang jarang sekali ditemukan orang-orang gemuk. Mengapa demikian? Karena masyarakat Korea Selatan ini selalu mengutamakan kesehatannya atau memprioritaskan kesehatannya dengan mengubah perilaku hidup sehatnya, serta selalu memperhatikan dan merawat penampilan dirinya sehingga orang-orang gemuk di negara ini masuk ke kategori frekuensi terendah atau sedikit. Selanjutnya itu rumusan masalah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Korea Selatan ini terkenal juga dengan kuliner junk food atau makanan yang cepat saji, dan masyarakat di sana juga sering atau menyukai mengonsumsi makanan cepat saji tersebut. Serta restoran-restoran di negara Korea Selatan ini, yaitu restoran junk food, itu banyak kita jumpai di negara Korea Selatan. Tetapi yang membuat kita terheran-heran yaitu mengapa di negara ini tetap saja jarang sekali ditemukan orang-orang yang memiliki problem atau masalah dalam berat badannya seperti kegemukan, obesitas, dan yang lainnya. Dan dari inti permasalahan ini kita bisa ambil intinya, yaitu untuk pembahasan dari topik ini, bagaimana fenomena perilaku hidup sehat masyarakat di negeri ginseng atau Korea Selatan. Selanjutnya yaitu tujuan pembahasan dari topik ini, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana perilaku hidup sehat dari masyarakat Korea Selatan. Yang kedua, lebih dekat dengan kehidupan negara Korea Selatan yang tergambar dari drama Korea. Yang ketiga, bisa mengikuti perilaku sehat yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan. Dan selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil satu sumber, yaitu yang berisi, dalam upaya menjaga kesehatan tidak dapat lepas dari gaya hidup yang dijalani. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapat. Diambil dari sumber Kotler dan Giller. Selanjutnya yaitu, menurut para ahli tentang gaya hidup sehat, ada 3 pendapat ahli, yaitu yang pertama, menurut Mowen, gaya hidup menunjukkan bagaimana seseorang tersebut membelanjakan uangnya dan apa saja yang ia lakukan dalam pengalokasian waktu. Dan yang kedua yaitu menurut David Cheney, gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan satu orang dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu Mei Feng Shen, gaya hidup sehat berarti sebagai perilaku individu yang berhubungan dengan kesehatan
dan indikator makanan organik, perawat kesehatan dan keseimbangan hidup. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam inti pembahasan mengenai perilaku hidup sehat masyarakat Korea Selatan. Isi pembahasannya yaitu yang pertama, orang-orang Korea memang dikenal sebagai pribadi yang sangat peduli dengan kesehatan dan juga memiliki harapan hidup yang panjang. Menurut para pakar peneliti dari Imperial College di London, telah menganalisa data dari 35 negara, yaitu seperti Australia, Korea, Amerika Serikat, dan Finlandia. Mereka menggunakan data jumlah penduduk dan kematian antara tahun 1985 dan 2010. Akhirnya, orang Korea mampu hidup hingga 90 tahun, sedangkan orang-orang Australia memiliki harapan hidup sampai umur 84 tahun. Perilaku hidup sehat di negara Korea ini bisa kita jumpai juga melalui serial drama dan filmnya ataupun tayangan-tayangan lainnya. Yang sering kita temukan di dalam tayangan tersebut yaitu seperti berjalan kaki ke tempat kerja atau ke sekolah, lalu berkunjung ke tempat sauna, sering makan sayur, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan membahas beberapa poin dari perilaku hidup sehat masyarakat Korea Selatan. Jadi berikut contohnya yaitu yang pertama, kebiasaan berjalan kaki ke tempat kerja. Yang kedua, selalu mengonsumsi air putih. Yang ketiga, berkunjung ke tempat sauna. Dan yang keempat yaitu mengonsumsi sayuran seperti kimchi. Pembahasan yang pertama yaitu kebiasaan berjalan kaki di Korea. Masyarakat Korea Selatan ini memang jarang sekali menggunakan transportasi pribadi ataupun kendaraan pribadi ketika akan pergi ke tempat kerja ataupun ke tempat-tempat tujuannya seperti sekolah dan yang lainnya. Mereka justru lebih memilih menggunakan transportasi umum ataupun berjalan kaki. Maka dari hal tersebut, fasilitas untuk berjalan kaki di negara ginseng ini sangat memadai dan sangat lengkap karena frekuensi masyarakat di sini memilih untuk berjalan kaki itu semakin hari semakin bertambah. Dan mereka juga walaupun sebagai pejalan kaki mereka selalu dan tetap mentaati aturan rambu lalu lintas, tidak sembarang untuk menyeberang. Lalu selanjutnya yaitu beberapa manfaat kebiasaan berjalan kaki masyarakat Korea Selatan. Ada 10 manfaat, yaitu yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Yang keempat, memperpanjang umur. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Untuk poin pertama yaitu membantu menurunkan berat badan. Jadi inilah alasan mengapa orang-orang di Korea Selatan juga jarang sekali ditemukan orang-orang yang obesitas ataupun orang-orang gemuk. Karena mereka membakar kalori mereka atau lemak mereka dengan berolahraga ringan atau beraktivitas ringan, yaitu seperti sering berjalan kaki. Lalu manfaat berikutnya yaitu kesehatan sendi terjaga. Yang ketujuh, mengurangi stres. Yang kedelapan, melindungi kesehatan mata. Yang kesembilan, meningkatkan energi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan mood jadi lebih baik. Dan yang kedua yaitu rajin mengonsumsi air putih. Pembahasan kedua ini memang sebenarnya tidak hanya di Korea Selatan saja, tetapi kebiasaan ini itu juga di semua negara termasuk negara kita yaitu Indonesia. Karena mengonsumsi air putih ini memang wajib untuk semua orang karena baik bagi tubuh ataupun
termasuk dalam kesehatan tubuh. Jadi masyarakat Korea Selatan ini setiap harinya tidak melupakan dan selalu mengonsumsi air putih, apalagi setelah bangun tidur ataupun ketika mau tidur. Manfaat dari mengonsumsi air putih ini yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, meningkatkan energi dan fungsi kerja otak. Yang ketiga, meningkatkan kecantikan kulit. Yang keempat, menjaga fungsi usus dan mencegah sembelit. Yang kelima, membantu menurunkan berat badan. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan kinerja fisik. Selanjutnya yaitu berkunjung ke tempat pemandian sauna. Seperti yang kita lihat seperti di serial drama ataupun film-film, tayangan televisi dari Korea Selatan ini, yaitu kita sering menjumpai yaitu berkunjung ke tempat sauna. Nah, tempat pemandian sauna ini yaitu tempat favorit untuk masyarakat Korea Selatan dalam melepas penat atau lelah ketika sedang bekerja ataupun beraktivitas. Sebutan untuk tempat pemandian sauna ini di Korea yaitu disebut Jimjilbang. Masyarakat di sini berkunjung setiap hari libur atau weekend dan setelah pulang beraktivitas atau berkegiatan seperti bekerja, sekolah, dan sebagainya. Jadi di sini itu tempat pemandian sauna terdapat ruangan di mana ruangan ini itu memiliki suhu atau temperatur yang hangat ataupun panas sesuai dengan keinginan pengunjung. Di sini tuh manfaatnya mendetoksifikasi racun yang dikeluarkan lewat keringat. Yang kedua, menurunkan berat badan, dan yang ketiga, merelaksasikan pikiran. Mendetoksifikasi racun yaitu ketika kita berada di ruangan hangat tersebut, keringat kita keluar, dan keringat ini keluar untuk membawa toksin atau racun-racun dari dalam tubuh kita. Menurunkan berat badan yaitu menghancurkan lemak-lemak dari dalam tubuh kita serta merelaksasi pikiran. Jadi di tempat sauna ini juga memiliki ruangan besar khusus, ya bisa disebut dengan ruang menunggu atau ruang untuk bersantai ketika melaksanakan atau setelah mandi sauna. Dan kita bisa juga ke tempat sini berkunjung bersama teman, keluarga untuk berbincang-bincang serta menambah keakraban. Lalu selanjutnya yaitu mengonsumsi kimchi. Jika di negara kita Indonesia, makanan wajib yang setiap harinya harus ada yaitu tempe. Tetapi di negara Korea Selatan ini atau di negeri ginseng ini, makanan yang khas atau wajib untuk dikonsumsi yaitu kimchi. Nah, kimchi adalah sajian fermentasi khas wajib warga Korea Selatan yang memiliki banyak manfaat, terutama untuk memperlancar pencernaan dan bagus untuk menjaga berat badan. Kimchi ini fermentasi dari sayuran sawi. Kalau kita sering melihatnya itu seperti sayuran sawi yang diolah bersama olahan lainnya. Dan kimchi ini bisa kita konsumsi dengan makanan pendamping lainnya dan umum, bisa dengan menggunakan mie atau bisa juga ketika makan nasi. Intinya mengonsumsi kimchi ini tuh sangat wajib bagi masyarakat Korea. Dan jika tidak mengonsumsi itu seperti kita sebagai warga Indonesia itu kalau tidak ada tempe itu seperti kurang. Jadi ya mereka juga termasuk begitu, tidak ada kimchi ya berarti terasa seperti ada yang kurang gitu. Dan dari beberapa pembahasan yang telah saya paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan yaitu sebenarnya memang masih banyak sekali perilaku sehat dari masyarakat Korea Selatan
Pada intinya, masyarakat di sana itu sangat berbeda dengan masyarakat di negara kita Indonesia. Contohnya yaitu seperti tadi pada poin pertama atau pembahasan pertama, berjalan kaki ke tempat kerja. Di negara Korea Selatan ini kita jarang sekali menemukan orang yang naik motor atau kalau naik mobil memang ada, cuma tidak terlalu padat, jalanan tidak terlalu padat, dan di Korea ini memang jarang sekali terjadi kemacetan karena banyak pejalan kaki yang banyak mengitari jalan. Jadi walaupun tempat tujuan atau tempat kerjanya itu jauh, mereka tetap memilih berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Berbeda dengan negara kita, di mana kemacetan itu sering ada dan sering kita jumpai karena kepadatan dari transportasi. Karena orang-orang kita atau masyarakat kita itu kalau dibilang itu seperti malas bergerak lah ya. Terus juga mereka malas berjalan kaki ketika tempatnya dekat, tapi ketika jauh lebih memilih kendaraan sendiri. Dan pola pikir masyarakat kita tuh menggunakan kendaraan pribadi itu lebih aman, nyaman. Padahal pemikiran di masyarakat Korea Selatan itu bahwa berjalan kaki itu lebih sehat daripada menggunakan transportasi, dan juga lebih sehat juga berjalan kaki ini. Lalu masyarakat di Korea ini tuh pastinya selalu memegang prinsip hidup sehat, di mana memang di sana gaya hidup sehat atau perilaku hidup sehat ini sangat menjadi hal yang wajib bagi mereka. Lalu ada penambahan lagi untuk pembahasan tadi, yaitu yang belum disampaikan, bahwa negara Korea Selatan ini juga dikenal sebagai negara yang bersih dari sampah. Jadi tidak hanya Jepang ataupun Cina yang bersih dari sampah, tapi negara Korea Selatan juga dikenal negara yang bersih. Jadi jangan heran ketika kita berkunjung ke Korea Selatan, lalu kita melihat di tempat umum jarang adanya penumpukan sampah di sana, karena masyarakat di sana memiliki kesadaran yang tinggi tentang membuang sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah. Kebiasaan atau perilaku hidup sehat di negara ini itu sudah bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi sudah menjadi kebiasaan serta budaya sehat di kalangan mereka. Dan selanjutnya yaitu saran. Tidak ada salahnya jika kita perlu meniru perilaku hidup sehat dari masyarakat negara lain, termasuk dari masyarakat Korea Selatan. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari penerapan gaya hidup sehat ini dari negeri ginseng tersebut. Karena hidup sehat yang baik yaitu hidup yang terjaga, termasuk dalam menjaga kesehatan fisik dan jiwa kita tentunya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.